Hai guys, balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno di seri Tech Now yang ke-50 guys, untuk ngebahas 10 kabar Tekno yang sedang trending hari ini. Mulai dari HP kamera bawah layar pertama yang dijual ke publik, kemudian ada Apple yang kabarnya bakal rilis mobil nih di tahun depan guys. Lalu ada Snapdragon 888 terbaru yang kalah performanya ya sama chipset iPhone lawas, sampai Microsoft yang segera bikin chipset sendiri. Oke, langsung aja ke kabar yang pertama, dan ini tentang HP dengan kamera di bawah layar yang pertama kali ya dijual secara komersial guys. Dan ini udah mulai dijual secara global dengan harga yang ternyata jauh di bawah perkiraan. Karena biasanya kalau ada teknologi yang baru, harganya bakal mahal ya. Tetapi ternyata ZTE Axon 20 5G ini dibanderol dengan harga 6 jutaan rupiah aja. Jadi HP yang udah diumumin sejak bulan September kemarin sekarang akhirnya udah bisa dibeli ya oleh publik, dan HP ini pakai layar 6,92 inch OLED dengan 90 Hz refresh rate. Kamera depannya ini 32 megapiksel ya, terletak di bawah layar atau under display kamera, jadi nggak pakai notch atau apapun ya namanya. Dan di belakang ini ada quad kamera dengan kamera utama 64 megapiksel. Nah, secara performa, smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 756G. Kemudian ada 8 GB RAM dan 256 GB storage. Tapi tentu yang jadi andalannya adalah kamera di bawah layar atau under display kamera ya, yang tentunya melengkapi teknologi fingerprint di bawah layar guys. Dan sebenarnya ini bukan HP pertama yang diperkenalkan punya under display kamera kayak gini ya, karena tahun kemarin sebenarnya Oppo udah memperkenalkannya lebih dulu, tapi ZTE lah yang akhirnya menjual ke publik lebih awal. Nah, kalau udah populer, nanti tentunya teknologi ini jadi solusi ya buat smartphone dengan true full screen. Jadi kayak jadi akhir dari era notch, punch hole, flip kamera ataupun pop-up kamera guys. Dan menurut gue sih ini sangat potensial dan bakal segera jadi tren baru ya di dunia smartphone. Nah, gimana kalau menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya sih di kloter pertama ini yang bisa beli cuman yang punya invitation code aja, tetapi di kloter berikutnya ya mungkin aja bakal dijual untuk umum. Dan kabar kedua ini dari Samsung Galaxy S21 Ultra yang mulai muncul nih guys penampakannya ya. Jadi di render Galaxy S21 Ultra yang paling kelihatan mencolok ternyata adalah ada 5 kamera di belakang ya, dan 3 kamera ini terlihat lebih besar dibandingkan 2 kamera lainnya yang terlihat lebih kecil guys. Terus di depan ini ada layar luas juga ya, yang kabarnya sih pakai layar berukuran 6,8 inch dengan panel flat. Layarnya sih kabarnya diproteksi Gorilla Glass Victus ya, dan punya 120 Hz refresh rate dengan brightness yang sangat tinggi mencapai 1600 nits. Nah, buat yang penasaran apa keunggulan kameranya, ini kabarnya sih dia kamera utamanya 108 megapiksel yang terbaru dengan laser autofocus. Kemudian ada 2 telephoto lens sekaligus ya dalam satu HP, yang satunya optical 3 kali zoom dan satunya lagi periskop 10 kali zoom. Dan selfie kameranya pun dia punya sensor yang besar 40 megapiksel. Jadi kita tunggu aja guys nanti gimana kecanggihan dari flagship terbaru Samsung di tahun 2021 ini. Dan masih dari Samsung ya, ini kabar yang ketiga, ini ada hubungannya sama Samsung Galaxy S21 series, karena Samsung udah mulai teasing nih kalau chipset flagship terbaru mereka yaitu Exynos 2100 ini bakal diperkenalkan 12 Januari 2021 nanti guys. Sama kayak di Snapdragon 888 dan juga Apple A14 Bionic ya, Exynos 2100 ini bakal udah pakai manufaktur 5 nanometer guys, kemudian udah support 5G dan punya octa-core dengan performance core mencapai 2,9 GHz. Nah, kabarnya sih performa Exynos 2100 ini bakal setara ya sama Snapdragon 888, tapi kita akan lihat nanti reviewnya kayak gimana ya setelah smartphone-nya udah dirilis. Dan kita lanjut ke kabar yang keempat ya. Untuk hari ini dari Qualcomm yang udah nge-share hasil benchmark Snapdragon 888 terbarunya. Dan ternyata kalau dibandingin sama Apple A14 di iPhone 12 ini masih kalah ya secara performanya, baik di Geekbench ataupun GFX Bench, bahkan dibandingkan dengan chipset iPhone 11 tahun lalu ya, ini performa single thread-nya juga masih kalah guys. Tapi untuk performa multi thread ini udah unggul dibandingkan dengan chipset Apple A13 di iPhone 11. Tapi sekali lagi ini adalah hasil benchmark dan dilihat dari skor benchmarknya. Di penggunaan nyata mungkin kalian nggak menyadari ya, nggak bisa menyadari bedanya karena performanya ini udah lebih dari cukup untuk berbagai kebutuhan task harian yang kita perlukan setiap hari. Oke, lanjut ke kabar yang kelima. Ini kabar yang buruk lagi ya buat Intel, karena setelah Apple bikin chipset laptopnya sendiri yaitu Apple M1, Microsoft juga dikabarin bakal bikin prosesornya sendiri ya untuk lini Surface dan juga PC servernya. Karena chipset ini
Nantinya juga bakal berbasis ARM kayak Apple M1, dan Microsoft juga dikabarin udah hire banyak engineer prosesor nih dalam beberapa waktu terakhir guys. Termasuk juga ada beberapa engineer dari project chipset server Qualcomm ya yang dibatalin. Nah, sebelumnya Microsoft rutin menggunakan prosesor Intel untuk lini server dan juga Surface ya, serta dia juga pakai punyanya Qualcomm sih ya untuk lini laptop ARM-nya, tetapi dengan bikin sendiri ya kemungkinan mereka nggak lagi pakai chipset dari perusahaan lain ya, tetapi pakai hasil bikinannya sendiri kayak Apple. Nah, lanjut ke kabar yang ke-6, ini ada sedikit update seputar Galaxy Buds Pro, dimana dari aplikasi Galaxy Wearable ini kelihatan ya untuk tampilan Galaxy Buds Pro-nya, dan ada juga beberapa fitur baru yang terlihat guys. Kayak misalnya di sini ada fitur voice detect yang otomatis detect ya, lalu nurunin volume media kalau kita lagi ngomong. Jadi komunikasi bisa lebih mudah. Terus ada juga fitur kayak Apple Spatial Audio juga. Di sini namanya sih 3D Audio for Video, dan tentunya ada juga fitur-fitur lain ya kayak noise cancelling control, kemudian ada equalizer dan yang lainnya. Nah, untuk Galaxy Buds Pro ini tentunya bakal jadi TWS earphone yang paling premium ya dari Samsung, dan menarik nih untuk kita tunggu perilisannya, karena dengan fitur yang sekeren ini harganya mungkin bakal lebih murah dari AirPods Pro. Oh, kabar ke-7 ya, ini cukup mengejutkan karena kabarnya ini ada 37 jurnalis yang jadi korban exploit iMessage dan iPhone mereka. Jadi kalau dikatakan iPhone nggak bisa dieksploit ya salah ya. Dan ini kabar report ya dari University of Toronto Citizen Lab yang menemukan adanya operasi exploit di bulan Juli sampai Agustus 2020 kemarin guys. Dan 37 iPhone milik jurnalis, kemudian Anchor dan juga beberapa kalangan lain dieksploit dengan spyware Pegasus yang manfaatin celah keamanan Kismet. Ini celah keamanan yang ada di iOS 13.5.1 dan mungkin di beberapa versi iOS lainnya juga ada ya, dan exploit yang sama ini juga pernah terjadi di bulan Oktober sampai Desember 2019. Jadi udah cukup lama ya ada exploit ini. Terus kemudian setelah kena exploit ini kabarnya iPhone mulai mengupload data dalam jumlah yang besar sampai ratusan megabyte tanpa diketahui pemiliknya guys. Data yang dikirim ini bisa berupa audio yang direkam oleh mikrofon, foto, phone call, lokasi, dan mungkin juga password. Nah, beruntung celah keamanan ini udah ditutup ya di iOS 14, dan semua iPhone yang udah pakai iOS versi terbaru udah nggak lagi dieksploit dengan cara ini guys. Jadi ini membuktikan ya kalau emang nggak ada yang kebal terhadap exploit seperti ini, mau itu smartphone yang murah ataupun yang iPhone yang termahal sekalipun. Jadi ya pastikan rajin-rajin kalian install update OS yang dirilis di smartphone kalian. Dan sekarang lanjut ke kabar yang ke-8, ini dari update terbaru smartphone yang mungkin bakal jadi smartphone paling mahal ya di tahun 2021 nanti, yaitu LG Rollable. Karena kabarnya layarnya bukan lagi dilipat guys, tapi bisa ditarik ya, kayak di roll gitu. Dan layarnya dengan ditarik itu bikin lebih luas lagi, jadi kayak roll-rollan gitu guys ya. Dan HP dengan layar rollable 7,4 inch ini kabarnya bakal dijual seharga 33,5 jutaan rupiah, jadi mahal banget. Dan dengan harga ini kalian dapat Snapdragon 888, 16 GB RAM serta baterai 4200 mAh. Nah, selain ada dual screen, kemudian ada foldable dan ada juga rollable, maka di tahun 2021 ini bakal jadi tahun yang seru ya untuk perkembangan teknologi layar smartphone. Dan kita lanjut ke kabar yang ke-9. Ini mungkin kabar yang kalian tunggu-tunggu, tapi kayaknya sih kabarnya rada meragukan ya, karena dari kutipan salah satu eksekutif manufaktur di Taiwan, Apple ini dikabarin mulai ngebut untuk produksi Apple Car atau mobil buatan Apple guys, dan diam-diam udah melakukan testing ya puluhan prototipe Apple Car. Nah, di sini diklaim kalau Apple menargetkan rilis mobil ini di bulan September 2021 nanti. Meskipun nggak ada yang nggak mungkin ya, tetapi di tengah kondisi pandemi, merilis mobil dalam waktu yang sedemikian singkat terdengar cukup berat sih ya. Dan Ming Chi Kuo sendiri yang reputable banget ya untuk info-info seperti ini memprediksi kalau Apple Car baru dirilis antara tahun 2023 sampai 2025. Dan DigiTimes juga menyatakan kalau TSMC baru mengerjakan chip self-driving Apple Car ini ya. Jadi ya harusnya sih masih lebih lama, tapi ya nggak tahu juga ya. Apple Car sendiri udah cukup lama dirumorkan, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda perilisannya guys. Apple udah mengantongi izin tes self-driving di California sejak 2017 ya, dan udah pernah terlihat testing self-driving software juga pakai mobil Lexus di tahun yang sama. Cuman Apple Car sendiri belum pernah ada yang lihat dan belum kelihatan juga kalau sudah dirilis. Apple Car ini tentunya bakal jadi saingan terberat Tesla. Kita lihat aja guys nanti gimana perkembangannya. Yang jelas sih untuk harga sudah pasti mahal, HP-nya aja mahal apalagi mobil. Dan lanjut ke kabar terakhir untuk hari ini guys, OnePlus baru aja mamerin smartphone konsep terbarunya yaitu OnePlus 80
konsep. Nah, OnePlus 8 konsep ini sebenarnya itu mirip ya, kayak OnePlus 8 yang udah dirilis sebelumnya. Cuman bedanya di bagian belakang ini ada desain unik yang bisa berubah warna guys, serta punya motion tracking radar juga. Nah, warnanya ini bisa berubah kalau lagi ada notif misalnya. Terus warna ini juga bisa berubah karena katanya sih OnePlus jelasin ya, kalau ada lapisan film dengan metal oxide yang bisa berubah warna di voltase yang berbeda. Lalu untuk radar modulnya ini bisa digunakan untuk deteksi gerakan tangan, bisa deteksi benda juga, tracking objek juga bisa. Jadi kita bisa angkat telepon ya dengan gestur atau bahkan deteksi nafas pengguna juga bisa guys. Kalau dikombinasiin ya bisa cukup menarik ya. Misalnya kalau lagi ada telepon masuk, bagian belakang ini bakal berubah warna dan tinggal gesturnya aja ya. Kita gestur dari jauh untuk ngangkat teleponnya. Tapi namanya konsep, nggak ada jaminan juga teknologi ini bakal ditanamin di smartphone OnePlus berikutnya. Bisa jadi emang cuman buat pamer teknologi aja guys. Dan itu dia ya untuk 10 kabar trending di dunia teknologi yang bisa gue bagiin hari ini guys. Kalian bisa komentarin dan kasih pendapat juga tentang kabar-kabar ini, mana yang menarik buat kalian. Kalau kalian suka dengan segmen Tech Now, bisa juga tulis di kolom komentar biar nanti bisa gue prioritasin guys untuk terus rutin diupdate. Gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.